Oke, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Mudah-mudahan saya akan menyampaikan sedikit materi secara singkat mengenai mata kuliah entrepreneurship ini. Nah, oke, selamat pagi buat rekan-rekan yang belum pernah ketemu saya. Poin pertama yang akan saya sampaikan adalah pada waktu kita mengerjakan business plan pada waktu UTS adalah dari tahap yang pertama, dari kita membuat ringkasan eksekutif, konsep, kemudian kita melakukan analisa mikro, kemudian melakukan analisa makro, dan seterusnya, dan seterusnya. Mungkin beberapa teman pada waktu membuat analisanya di strategic bisnisnya, di bisnis plan tersebut di awal, itu beberapa yang kurang akurat. Nah, banyak dari beberapa teman yang menyampaikan mengenai teori-teori yang ada. Itu penting, tetapi bukan yang utama. Yang utama adalah bagaimana persiapan kita memposisikan diri sebagai seorang entrepreneur untuk meng-create suatu usaha. Langkah apa yang kita harus lakukan untuk memulai suatu usaha. Oke. Nah, poin 1 sampai 5 sudah kita kerjakan bersama. Nah, yang terpenting adalah di poin ke-6. Nah, poin ke-6, poin 1 sampai 5 adalah strategi persiapan kita untuk memulai sebuah bisnis. Nah, poin yang ke-6 adalah rangkaian setelah bisnis tersebut siap dijalankan adalah bagaimana kita memulai suatu strategi dari bisnis tersebut. Bagaimana strateginya agar bisnis kita bisa berjalan. Baik, strategi, otomatis kita harus membuat perincian. Strategi dari perusahaan itu adalah satu, kita harus menentukan visi. Nah, visi yang saya masukkan di sini adalah target jangka panjang. Nah, jangan kita membuat suatu bisnis, kita tidak punya visi. Misalnya kita jalankan, kita lihat 3 bulan, 6 bulan, setelah itu kita akan buat decision setelah 6 bulan. Nah, yang saya arahkan adalah tidak seperti demikian. Tetapi saya menginginkan kita mempunyai target minimal berapa tahun? 5-10 tahun. Karena kita tidak mempunyai planning, sebuah bisnis itu dikerjakan untuk jangka pendek. Nah, jadi oleh karena itu, di poin ke-6, nomor 1 yang terpenting dari yang pernah saya kirim, catatan yang pernah saya kirim, nomor 1 adalah menentukan visi perusahaan. Visi perusahaan itu seperti apa? Visi perusahaan kita membuat usaha dalam waktu 10 tahun. Nah, biasanya saya membuat visi itu untuk 10 tahun. Misalnya, saya membuat bisnis di tahun 2020, saya harus menentukan target tahun 2030. Nah, tinggal untuk mencapai 2030 itu, kita harus dibantu dengan misi, yaitu target jangka menengah dan target jangka pendek. Agar apa? Agar target di tahun 2030 itu bisa tercapai. Bagaimana kalau tidak tercapai? Paling tidak 70-80% bisa tercapai. Nah, sekarang setelah visi dan misi sudah kita tentukan, langkah-langkah detail perlu kita lakukan agar visi tersebut dan misi tersebut bisa tercapai. Nah, secara umum strategi suatu bisnis itu ada 4. Yang pertama adalah strategi bagaimana menyiapkan SDM yang tepat, jumlah yang tepat, dengan kualifikasi tertentu. Nah, di sini saya tidak akan membahas SDM terlalu panjang, paling hanya 5 menit saja. Itu mungkin lebih detail ke lecturer yang membidangi masalah SDM. Tapi secara umum di bisnis ini yang saya inginkan adalah teman-teman membuat perencanaan tentang SDM. Bisnis itu tidak selalu dimulai dengan jumlah karyawan yang banyak. Nah, kita tentukan untuk paling tidak periode 1 tahun di awal. Satu tahun di awal itu kita tentukan berapa jumlah orang-orang yang akan bekerja dalam bisnis tersebut. Nah, dalam hal ini kita harus profesional. Artinya kalau kita menempatkan orang-orang harus kita bayar sesuai standar yang berlaku. Nah, mengapa kita harus tentukan standar yang berlaku? Karena ini ada biaya-biaya yang kita keluar berdasarkan standar yang berlaku, itu menentukan berhubungan dengan biaya beban dari perusahaan. Jelas ya? Jadi biaya-biaya yang kita susun dalam khusus SDM adalah
biaya-biaya yang akan menjadi beban dari perusahaan tersebut. Jelas? Oke. Nah, beban seperti apa? Paling tidak di SDM ini teman-teman harus menyusun kerangka dalam 1 tahun pertama jumlah tim yang akan bekerja di usaha kita tersebut. Nah, misalkan kalau saya meng-create suatu usaha, katakanlah misalkan membuat suatu usaha kuliner. Nah, kuliner tersebut itu dimulai seperti apa? Kuliner tersebut dimulai seperti apa? Jumlah krunya berapa banyak? Apakah kita sendirian atau dibantu orang? Nah, kita pada waktu masukkan diri kita termasuk tim profesional. Jadi kita harus dibebanin, kita harus mendapatkan beban biaya yang menjadi beban dari perusahaan. Nah, setelah kita tentukan berapa jumlah awal yang kita tentukan untuk SDM tadi, kita buat yang nomor 1 adalah minimal membuat struktur organisasi. Jadi teman-teman harus membuat struktur organisasi. Pak, saya mempunyai tim hanya 1 atau 2 orang, tidak ada masalah. Nah, dalam menyusun itu tidak boleh kita menentukan terlalu pesimis. Tidak boleh menentukan terlalu pesimis. Pak, saya timnya hanya 1 orang, 2 orang. Mungkin di awal bisa. Nah, untuk itu teman-teman harus dituntut menentukan target tim, jumlah tim yang akan terlibat dalam 1 tahun di awal. 1 tahun ya, bukan 1 bulan, 3 bulan atau 6 bulan. Nah, orang yang tentukan itu berapa banyak? Misalnya kuliner yang tadi saya bilang. Kuliner itu macam-macam ya. Apakah 5 orang atau 7 orang dan lain sebagainya. Dalam 1 tahun ke depan. Nah, dalam 1 tahun pertama ini kita tentukan, oke, 7 orang. Dengan format demikian. Nah, kita susun struktur organisasi. Nah, kenapa kita harus susun struktur organisasi? Agar ritme kerja kita itu menjadi jelas. Supaya kita itu jelas ritmenya. Oh, ini menangani bertanggung jawab bidang ini, bertanggung jawab bidang ini, dan sebagainya. Mungkin teman-teman berpikir di zaman sekarang fleksibel. Ya boleh, bisa saja itu diterapkan. Nah, setelah kita membuat struktur, tentukan tugas-tugasnya seperti apa. Nah, dan yang kedua, setelah struktur dan tugas itu ditentukan, kita tentukan beban biaya. Karena tim tadi tidak bisa bekerja profesional kalau tidak dibayar secara profesional. Jelas ya? Nah, misalnya kita tentukan 7 orang. Nah, setiap 7 orang itu punya tugas masing-masing dengan beban biaya yang berbeda-beda. Kita tentukan si orang ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, sampai ke-7, beban biaya yang harus dikeluarkan untuk ke-7 orang itu tiap bulan berapa. Kita susun orang pertama, kedua, sampai ke-7, tiap bulan berapa. Kita totalkan, secara mudah kita totalkan, terus kita kali jumlah total tadi, kita kalikan 12 untuk mendapatkan beban biaya yang ditimbulkan dari jumlah SDM tadi selama setahun pertama, yaitu selama setahun. Didapat dari mana? Dari jumlah masing-masing 1 orang sampai ke-7 dijumlahkan gaji mereka masing-masing, kemudian dijumlahkan sebulan berapa dikalikan 12. Jadi kita tidak menghitung secara 12 nanti THR. Oke, kita membuat simpel aja selama 12 bulan dalam setahun pertama. Sampai sini jelas ya. Jadi kita menentukan satu komponen yang namanya biaya. Nah, kemudian langkah berikutnya tentang strategi SDM tadi, itu bisa diuraikan lebih detail di bagian-bagian lain tentang cara perekrutan. Saya harap teman-teman membaca sendiri, mencari teori. Teori-teori itu bebas, banyak sekali di searching di jurnal-jurnal itu banyak. Nah, kemudian menentukan pelatihan seperti apa dan sebagainya. Oke, untuk strategi SDM, saya rasa poin yang terpenting adalah membuat struktur organisasi, dan yang kedua, membuat struktur penggajian. Sehingga kita mendapatkan berapa total gaji selama 1 tahun. Oke, kita masuk yang poin kedua. Strategi yang kedua setelah SDM adalah operasional. Nah, dalam operasional ini, poin-poin yang saya pernah sebutkan dalam pertemuan pertama itu cukup banyak. Tetapi saya tidak membahas semua. Itu teman-teman bisa mencari dari sumber-sumber dari jurnal, dari teori-teori itu bisa dijelaskan. Nah, yang saya tekankan adalah di strategi operasional adalah yang terpenting, yang nomor 1 adalah membuat struktur standar operasional prosedur. Nah, suatu bisnis itu tidak bisa kita tentukan berdasarkan cara bekerja itu asal-asalan.
Nah, ingat ya, mengapa ini harus disusun? Karena kita itu merencanakan untuk jangka panjang. Nah, paling tidak harus dibuat SOP awal itu seperti apa yang bisa berlaku selama 1 tahun. Jelas ya. Jadi teman-teman harus membuat standar operasional prosedur seperti apa yang akan diterapkan dalam bisnisnya selama 1 tahun. Poin yang kedua dari strategi operasional yang terpenting adalah menyusun biaya rutin dari operasional tadi. Biaya rutin ya. Biaya rutin untuk kegiatan operasional itu secara umum seperti apa? Yaitu menentukan biaya rutin sehari-hari. Yang disebut sehari-hari itu bukan hitungan hari ya. Nah, dalam menjalankan operasional itu, biaya-biaya muncul di luar gaji. Ingat ya, yang gaji tadi adalah beban dari SDM. Nah, untuk operasional biayanya itu apa? Biaya rutin yang muncul setiap bulan itu apa? Adalah membayar utilitas. Utilitas tahu semua ya, listrik, air, telepon, handphone, dan lain sebagainya. Kemudian biaya-biaya misalnya transportasi, biaya ini, nah itu ditentukan alokasinya diperkirakan sekian. Nah, pada waktu menentukan alokasi tadi, itu harus masuk akal. Jadi kita tidak bisa menentukan suatu bisnis yang skala besar, bisnisnya nggak masuk akal, biaya rutinnya tidak masuk akal. Misalnya, seperti apa? Misalnya kita membuat suatu usaha kuliner, kita menentukan biaya rutin mungkin hanya 300.000 sebulan. Nah, ingat ya, penentuan target rutin biaya ini, target biaya ini adalah kita tentukan targetnya. Jadi bukan kita menunggu mengalir, mengerjakan kegiatan bisnisnya, baru kita tentukan biayanya. Bukan ya. Jadi yang terpenting adalah menentukan di awal sebelumnya. Berapa prediksi biaya yang harus saya keluarkan untuk mengcover biaya rutin sehari-hari selama 1 tahun. Ingat ya, bukan sebulan. Jadi kalau tidak bisa menyusun setahun, dibuat perkiraan biaya-biaya rutin selama 1 bulan. Biaya rutin seperti apa tadi saya bilang? Utilitas itu listrik, air, telepon, handphone, transportasi, biaya apa lagi? Silakan teman-teman tentukan sendiri yang masuk akal. Nah, setelah tentukan sebulan dikalikan 12. Nah, nanti ketemu biaya komponen yang dari biaya strategi operasional adalah biaya rutin selama 1 tahun. Oke, sampai sini jelas ya? Yang tadi waktu strategi SDM ketemu struktur organisasi dan biaya rutin, biaya gaji selama 1 tahun. Dan di strategi operasional salah satunya adalah membuat SOP bisnisnya. Kemudian yang kedua adalah menentukan target alokasi biaya rutin sehari-hari selama 1 tahun. Oke, jelas. Nah, bagian-bagian yang lain untuk operasional itu seperti apa? Ada misalnya ini. Silahkan teman-teman cari sendiri Google karena tidak mungkin saya jelaskan semua karena kita ini terbatas. Nah, strategi yang ketiga adalah marketing. Ingat ya, marketing. Nah, marketing ini adalah suatu strategi tujuan akhir marketing itu adalah apa? Adalah mendukung kegiatan bisnis agar terjadinya transaksi yang kita inginkan. Saya ulang lagi ya. Jadi kegiatan marketing, strategi marketing adalah suatu strategi yang harus kita perbaiki setiap waktu agar terjadi transaksi dengan jumlah transaksi yang sesuai kita inginkan. Bukan terjadinya transaksi yang mengalir saja. Nah, kalau mengalir saja itu artinya kita menerima nasib saja dari hasil penjualan. Oke ya. Nah, strategi marketing itu sebelum kita menjalankan strategi kegiatan marketing, nomor satu yang harus kita tentukan adalah membuat STP. Jadi kita tidak bisa melakukan kegiatan marketing itu asal-asalan, kemudian ngawur-ngawuran. Akibatnya apa? Biaya yang kita keluarkan nanti itu akhirnya nggak jelas, nggak karuan. Jadi nggak jelas, nggak karuan, akhirnya tidak sesuai dengan target yang kita inginkan. Nah, yang pertama adalah menyusun
kita harus menyusun adalah STP. Saya rasa teman-teman sudah tahu semua ya. STP itu jadi yang saya ajarkan adalah teori-teori dasar. Jadi yang secara umum dilakukan. STP itu adalah strategi membuat segmentasi. Nah, segmentasi itu apa? Segmentasi adalah pengelompokan masyarakat yang tujuannya setelah kita kelompokkan, kita bisa tahu, oh ternyata dari kelompok-kelompok itu, kita bisa menentukan kelompok mana yang kita inginkan, dan kelompok mana yang tidak kita inginkan. Jelas ya? Nah, segmentasi ini tidak bisa kita susun sendiri. Kita memerlukan data secondary. Data secondary itu adalah, seperti yang pernah saya refresh saja, secondary adalah data yang didapatkan dari instansi lain. Misalkan, untuk kita mempromosikan produk kita di daerah Jakarta, kita harus tahu berapa jumlah penduduk Jakarta realnya dan berapa jumlah traffic orang-orang yang ke Jakarta. Jadi kita tidak bisa mengira oh penduduk Jakarta itu 1 juta, 10 juta, 50 juta, 20 juta, akhirnya kita tidak jelas. Jadi kita segmentasi adalah tugasnya teman-teman mencari data yang berhubungan dengan segmentasi yang kita inginkan. Misalkan, jika bisnisnya berhubungan dengan fitness, yang seperti Bu Desi bikin, nah, yang harus dicari adalah pertama apa? Segmentasi berdasarkan usia. Nah, kita tidak bisa mengambil semua penduduk Jakarta. Misalnya usahanya di mana? Di Cikarang. Kebetulan membuka cabang di daerah mana? Di daerah Cikarang. Nah, teman-teman harus mencari data berapa jumlah penduduk di Cikarang dan berapa jumlah orang yang bekerja di Cikarang. Nah, oleh karena itu, tugas segmentasi adalah mencari informasi data tentang berapa jumlah penduduk yang berhubungan dengan Cikarang tadi. Nah, data itu tidak mungkin kita cari sendiri. Kita searching berdasarkan BPS, atau mungkin berdasarkan AC Nielsen, atau berdasarkan apa. Nah, itu cari. Nanti kan tidak mungkin kita tentukan ada bayi yang berolahraga. Ya bisa juga, tetapi kita bisa tentukan apakah itu target kita. Nah, tentu tidak kan. Nah, jadi otomatis apabila kita buka usaha tentang olahraga fitness atau nge-gym, itu satu harus mencari segmentasi berdasarkan usia. Nah, usia daerah mana? Daerah tempat dibukanya gym tersebut. Dan yang kedua apa? Berdasarkan segmentasi berdasarkan sosial ekonomi. Dari sosial ekonomi tadi, kita bisa tahu bahwa untuk orang bisa nge-gym adalah biasanya, saya tidak mengatakan ini jangan diambil ya, biasanya orang yang biasa nge-gym adalah kelas B dan C. A dan B. Nah, silakan cari sendiri datanya di AC Nielsen. Itu ada kelas A atau apa, A1, A2, B, C, D, dan seterusnya sampai F. Nah, itu ada semua datanya. Tidak mungkin orang yang kelas D, E, F itu olahraga di tempat-tempat clubhouse. Karena itu tidak masuk akal. Jadi, paling tidak mencari segmentasi jumlah penduduk itu ditampilkan semua yang sesuai kebutuhannya, kemudian kita tandai, kita warnain, misalnya warna kuning adalah untuk area-area yang ingin menjadi target saya. Nah, kemudian tampilkan lagi kelas sosial tadi ya, saya bilang A1, A2, B, C, D1, D2, saya nggak hafal semuanya. Nah, itu nanti tentukan, oh saya hanya kelas B dan A. A1, A2, dan B. Nah, dari jumlah itu, kita bisa menentukan, nah itu baru contoh segmentasi yang ditampilkan adalah dua segmentasi. Nah, dan yang kedua, STP, S segmentasi. Kedua adalah T. Ingat ya, S segmentasi adalah tabel yang bukan kita susun oleh kita. Bukan berdasarkan tabel yang disusun oleh sumber-sumber link yang tidak valid. Jadi harus instansi-instansi yang mengeluarkan data resmi, jumlahnya sekian, dan sebagainya. Oke, yang kedua adalah T, target. Nah, tadi saya bilang targeting jumlah penduduk Cikarang umur sekian itu ditampilkan. Pada waktu ditampilkan, kita kasih
kita highlight warna kuning misalnya, oh ini target saya. Jadi kita tidak bisa menentukan target saya ini, sedangkan tabelnya tidak ada. Jadi misalnya kita menentukan target anak muda medium ke atas. Boleh nggak? Tidak boleh. Yang boleh adalah tabel itu harus ada dulu. Dari kelas atas itu berapa, menengah berapa, bawah sekali, itu harus ada angka-angkanya. Berapa persen, jumlahnya berapa. Nah, setelah angka ini keluar, baru kita boleh mengatakan kelas A, kelas B, dan seterusnya. Oke ya. T-nya udah jelas, target kita memberi warna tertentu sesuai target yang kita inginkan dari tabel yang sudah kita tampilkan. Nah, yang ketiga adalah P, positioning. Positioning adalah positioning itu adalah brand image di kepala para konsumen target kita. Kita melihat target kita itu itu tipe seperti apa. Jadi dalam menentukan positioning ini tidak boleh sembarang kita membuat positioning. Contohnya rokok Sampurna Hijau, slogannya adalah asiknya rame-rame. Mungkin rekan-rekan bisa mikir nih, kenapa rokok itu Sampurna Hijau iklannya selalu slogannya, positioning adalah asiknya rame-rame. Oke, secara umum rokok Sampurna Hijau itu adalah murah, rokok tersebut. Nah, karena murah biasanya dijualnya ke kelas apa? Nah, kelas yang tersebut biasanya punya ciri khas adalah suka kumpul, rame-rame, dan seterusnya. Nah, makanya slogan itu harus sesuai dengan target yang kita tentukan. Oke, jadi STP sudah tertentukan. Dan poin yang berikutnya di marketing adalah menentukan SWOT analysis. Nah, SWOT analysis ini adalah untuk mengukur, jadi kalau digambarkan adalah seperti tanda plus. Jadi bagian strength kita, nah kita harus jujur, bisnis plan kita, strength-nya itu apa? Nah, biasanya kita sebutkan, nah kita harus jujur, karena dengan membuat list yang jujur mengenai strength itu, membuat kita itu bisa bergerak dengan benar. Jadi dibuat list, strength saya adalah ini. Itu harus disebutkan. Nah, bagaimana cara membuat strength yang baik? Adalah kita harus membuat bisnis kita, satu, unik. Kedua, mungkin murah. Ketiga, mungkin mahal. Itu suatu unik juga, strength. Berikutnya apa? Packagingnya menarik. Berikutnya adalah produknya adalah bundling dengan sistem apa? Dan sebagainya. Nah, di sini teman-teman dituntut bagaimana membuat strength tadi dengan membuat inovasi-inovasi yang diperlukan agar strength kita benar-benar bukan hanya slogan, tapi benar-benar real